Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Gimana hari ini kegiatan pembelajarannya sibuk? Sibuk Bu, karena kan sedang proses untuk pembagian rapot dari penyusunan rapot. Jadi kalau untuk saat ini gimana keadaannya? Alhamdulillah semua sudah selesai Bu. Jadi ini kebetulan jam kosong jadi bisa Bu. Oke, sesuai Dengan sejadwal kita. iya kesepakatan kita kemarin, kita sudah melalui teleponan, WA-an. Bahwasanya hari ini kita mau diskusi lah coaching Bu ya, coaching kita. Jadi kira-kira apalah tujuan Ibu ingin coaching oleh saya? Tujuan saya ingin mengembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa Ibu ingin melaksanakan kegiatan berdiferensiasi? Apa masalahnya? Apa latar belakangnya? Saya ini Bu, faktornya ada dua ya Bu. Jadi kenapa saya mau tertarik dengan berdiferensiasi? Karena faktor yang pertama itu latar belakangnya karena murid sekarang ini saya lihat minatnya sangat kurang Bu. Mungkin karena pelatihan ya Bu dari PJJ kemarin di rumah, jadi bisa sambil bermain, sambil nonton TV, banyak main handphone. Kemudian tiba-tiba tetap muka murid tadi minat belajarnya kurang karena di rumah kan kebanyakan bermain daripada belajar ya kan Bu. Jadi saya baca-baca berdiferensiasi ini banyak yang berhasil gitu Bu, karena kan murid tadi kan minatnya yang ini saya baca ya Bu, muridnya tadi kurang minat, dengan diferensiasi ini murid itu sepertinya mulailah bakatnya itu timbul lagi gitu Bu. Selain itu, selain peralihan masa PJJ ke tatap muka tadi, murid sekarang ini Bu serba digitalisasi. Perkembangan zaman kita udah zaman digitalisasi, jadi saya berharap nanti kalau bisa pembelajaran ini pun serba digitalisasi Bu. Serba digitalisasi. Iya. Nah itu dilihat dari segi siswanya ya Bu. Iya. Nah kalau dilihat dari gurunya bagaimana? Kalau saya rasa sih gurunya pun karena saya lihat ya Bu ya, gurunya ini masih monoton Bu. Meskipun metode-metode, jadi guru itu masih karena terbawa yang lama Bu. Jadi muridnya itu masih dipaksakan kalau misalnya menulis ya menulis gitu. Jadi tidak disesuaikan dengan bakat murid tersebut gitu. Iya, jadi gurunya kurang bervariasi ya, lah ya. Jadi saya pun berharap gurunya pun kalau bisa memperhatikan muridnya itu mana bakat murid yang mana dipilah-pilah gitu Bu. Kita perhatikan murid karena kan murid ini kan punya bakat gitu kan Bu. Ibaratnya seperti si Ki Hajar Dewantara, murid ini memiliki kodrat alam. Jadi kayak mana kita menggali itu gitu ya kan Bu. Oke, setelah Ibu tadi mengatakan latar belakangnya itu tentang permasalahan siswa, permasalahan guru. Nah, kira-kira tantangannya itu untuk menghadapi itu apa? Tantangan saya untuk ini Bu, untuk mengapakan ini, menghadapi pembelajaran berdiferensiasi ini, kebetulan saya kan Bu, pembelajarannya ada terpikir oleh saya itu pembelajaran yang menggunakan Chromebook. Jadi tantangan saya itu Bu, bisa dari ini karena Chromebook ini kan pakai data, jadi bisa karena kan Chromebook ini kan hanya di sekolah aja ya kan Bu. Salah satu tantangannya adalah jaringan, kemudian gurunya juga, kemudian orang tua murid, karena di rumah kan bekerja semuanya Chromebook. Chromebook itu kan diletakkan di sekolah. Alhamdulillah di sekolah saya, di sekolah kami kan sudah ada Chromebook, jadi kalau fasilitas sekolah bisa, tetapi tantangannya itu untuk rumah orang tua pun merupakan tantangan juga ya. Jadi selain jaringan, gurunya, dan orang tua. Kenapa Ibu begitu ingin menggunakan Chromebook itu dalam kegiatan pembelajaran? Menurut saya, karena Chromebook ini suatu alat digitalisasi, saya rasa Chromebook ini Bu bisa lah untuk memilah-milah gitu, memilihkan anak yang mana minatnya itu Bu, bisa memetakan anak tadi, minat anak kemana gitu Bu. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oke, iya Ibu. Jadi kira-kira
apalah langkah-langkahnya untuk Ibu melaksanakan kegiatan berdiferensiasi untuk di sekolah ini? Langkah pertamanya Bu harus sama kepala sekolah dulu lah Bu. Saya harus izin dulu kepada kepala sekolah bahwasanya saya ingin mengadakan pembelajaran berdiferensiasi dengan bukan hanya saya saja Bu, tapi dengan guru-guru. Jadi saya izin kalau bisa saya mensosialisasikan Bu pembelajaran Chromebook tadi. Dengan Chromebook ini bisa untuk mendiferensiasi memilah bakat murid tadi kepada guru-guru saya melalui KKG Bu. KKG sekolah kami kan ada Bu. Jadi disitulah nanti kesempatan saya untuk mensosialisasikan kepada guru, dan mudah-mudahan guru-guru kami di sini Bu mudah-mudahan bisa menerima gitu Bu untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Iya. Kemudian kapanlah itu akan dilaksanakan? Ini menurut saya sebaiknya sih sebelum pembelajaran ininya Bu, untuk sosialisasi ke gurunya gitu ya kan Bu. Tapi saya berharap di tahun ajaran baru nanti mudah-mudahan bisa lah Bu pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan oleh seluruh guru di sekolah ini Bu. Oke, berarti nanti ajaran baru kita rencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita ini, guru-guru sudah menerapkannya. Iya, gitu ya Bu ya. Saya kesini seperti itu Bu. Iya. Saya seperti itu. Dengan menggunakan Chromebook Iya. gitu ya, nanti Ibu sosialisasikan. Jadi kira-kira siapa saja yang terlibat? Yang terlibat pasti kepala sekolah, guru-guru, kemudian murid dan orang tua lah Bu. Orang tua Gitu pasti ya. ya. Mudah-mudahan orang tuanya mendukung gitu ya kan. Jadi kira-kira nanti Ibu sebagai narasumbernya atau dari mana? Sebaiknya sih yang memang lebih paham gitu Bu. Tapi saya pun ikut juga serta dalam untuk mensosialisasikannya Bu. Kalau bisa dipanggil yang lebih ini lagi, lebih ahlinya ya, lebih ahlinya. Mungkin ada yang praktisi pendidikan yang mampu atau diskusi dengan teman-teman dulu ya kan. Nah, oke. Jadi saya perlu sosialisasi lah dengan saya konsultasikan dengan kepala sekolah mana baiknya gitu. Oke, iya. Jadi kira-kira apalah harapan Ibu ke depannya ini kalau menggunakan Chromebook tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi? Saya berharap semua guru menggunakan Chromebook dalam pembelajarannya Bu, ya nggak mesti setiap hari, entah seminggu sekali. Ya, jadi kesimpulannya kita akan apa Bu kesimpulannya? Kesimpulannya mudah-mudahan saya berharap sekali pembelajaran berdiferensiasi ini dengan melalui metode Chromebook salah satunya ya kan Bu. Mungkin ada yang lain lagi, tapi saya semangat dengan Chromebook karena perkembangan zaman sekarang kan serba digitalisasi. Jadi berharap guru-gurunya pun tidak hanya monoton hanya mengajar satu metode aja gitu ya kan Bu. Murid itu bisa diketahui bakatnya, jangan sekedar masuk ke kelas murid tadi udah sekedar memberikan pembelajaran, kita nggak tahu bakal itu anak itu sampai dari mana. Situ tadi kita bisa memetakan anak siswanya. Jadi tahu bakat anak yang mana gitu ya kan Bu. Jadi kita bisa tahu kayak mana anak itu, hasil anak itu gitu ya kan Bu. Kita berharap lah ya mudah-mudahan itu akan tercapai. Mudah-mudahan lah Bu. Kita Mudah-mudahan pesimis. Harus optimis ya Bu ya. Baiklah Ibu, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira saya sih berharap mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan melalui Chromebook, guru-guru teman-teman saya itu menerima gitu lah Bu. Dia itu cepat memahaminya, menerima dengan ikhlas dan segera mengembangkan kepada anak-anak gitu. Mempraktikkan kepada anak-anak. Ya bisa juga nanti mana tahu ada rekan yang lain, ada ide lain Ibu dari Chromebook mungkin yang lain dengan ini saja diskusi kita kan bisa itu nanti kita laksanakan ya. Baiklah Ibu, demikian saja perbincangan kita hari ini, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Oke Ibu ya, sukses untuk kita semua Bu. Terima kasih, Bu. Oke.